Duduk yang tertib. Ke tengah yang lain. Tidak. Yang ke ujung itu coba di tengah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih semangat? Bahagia? Senang? Alhamdulillah. Suka pulang? Pulang kamu? Belum pulang. Uji sholatnya dulu. Mana anak santri? Mana anak penghafal Quran? Anak soleh? Menghafal Al-Quran itu? Menghafal Al-Quran itu? Menghafal Al-Quran itu? Sebentar, kita nanti ada waktu untuk istirahat makan sebelum Isya. Kemudian nanti habis Isya kita boleh ambil momen foto bersama di suasana yang indah ini. Ada lampu-lampunya. Kemudian perkirakan jam 8 malam kita persiapan untuk pulang. Ya. Kalau yang suka masih di sini pulang dulu, nanti balik lagi. Yang suka ke sini pulang dulu, baru balik lagi besoknya. Adik-adik sekalian, alhamdulillah dari pagi sampai malam hari ini berbagai macam kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama, dari sholat berjamaah, kemudian ada games, ada permainan, mandi di laut. Alhamdulillah, itu semua membuat kita bahagia dan senang. Ya, kita happy, kita bahagia. Tetapi ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil dari kegiatan tafakkur fil alam ini. Pertama, apapun aktivitas kita di dunia, apapun kesibukan kita di dunia, jangan lupakan untuk nomor satu salat. Sesibuk apapun kita dengan semua urusan dunia, jangan lupakan sholat. Nomor satu, sholat. Ya. Kalian dari sekolah capek, begitu waktu sholat berkumandang azan, Allahu Akbar, langsung ambil air wudhu untuk sholat. Kenapa kemudian tadi begitu kalian bermain, sudah dengan keasikannya mandi, tiba-tiba harus disampaikan waktunya untuk persiapan sholat. Semuanya bergegas untuk mandi, ganti baju, kemudian persiapan untuk sholat. Padahal waktunya masih 1 jam. Ini sebagai nilai pembelajaran bahwa di dalam panggilan sholat itu, ada 3 tipe manusia yang kemudian menyahuti panggilan itu. Jadi ada 3 golongan yang kemudian menyahuti panggilan itu. Pertama, ketika dipanggil baru datang. Ketika berkumandang azan, Allahu Akbar,
hayya 'alas shalah. Baru itu datang ke masjid menunaikan sholat. Itu tipe yang pertama. Nanti dipanggil, baru itu datang. Itu tipe orang yang standar, ya. Ketika ada seorang anak dipanggil oleh orang tua, baru kemudian menyahut, diperintahkan, baru melaksanakan, itu standar. Tapi kalau misalnya ada anak yang belum diperintahkan oleh orang tua tapi paham, itu baru luar biasa. Sehingga ada tipe yang kedua, yakni sebelum dipanggil oleh Allah, dia sudah datang untuk menyahuti panggilan itu. Dan itu ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 45. Coba bacakan Aren. Ayat 45. Wasta'inu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis sabri was salah. Orang-orang yang kemudian memperhatikan bahwa dia butuh kepada Allah, setiap sesuatunya selalu diminta hanya kepada Allah, rizkinya diminta kepada Allah, kesehatannya diminta kepada Allah, nikmat sehatnya diminta kepada Allah, maka dia pasti khusyuk ketika dipanggil di dalam sholat. Karena dia tahu panggilan sholat itu bukan Allah yang butuh, tapi dianya yang butuh. Kita ini butuh kepada Allah. Semua makhluk di dunia ini, semua manusia di dunia ini tanpa sholat tidak mengurangi nilai keesaan Tuhan, tidak mengurangi derajat Tuhan sebagai Allah, derajat Allah sebagai Tuhan. Jadi Allah tetap Tuhan, sekalipun manusia tidak menyembahnya, sekalipun kita tidak sholat, Allah tetap Tuhan. Kenapa kita harus sholat? Karena kitalah yang butuh kepada Allah. Dan itu pengakuan tertinggi sebagai kita sebagai seorang hamba, bahwa ketika orang yang paling khusyuk di dalam sholatnya itu, perhatikan dalam ayatnya, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu kata Allah berat terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk dalam salat itu adalah orang-orang yang ketika merasa sebelum dipanggil oleh Allah dia sudah datang, karena dia sadar setelah ini kemudian dia akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ini dia siap-siap. Jadi kalau misalnya waktu sholatnya jam zuhurnya 12:10, maka sebelum jam 12 itu dia sudah menyadari ini sudah dekat waktu sholat, sudah harus siap-siap, sudah mandi, ganti baju, ambil air wudhu, kemudian datang ke masjid. Sebelum waktu sholat itu dia sudah siap-siap lebih awal. Itulah orang yang khusyuk. Jadi khusyuk di dalam sholat itu dibagi 3. Sebelum sholat, kemudian pas di dalam sholat, dan sesudah sholat. Jadi khusyuk itu tidak harus berdiri dalam sholat itu. Khusyuk itu sebelum sholat, dimulai dari sebelum sholat. Khusyuknya adalah menyadari bahwa ini sudah dekat panggilan Allah, jadi dia sudah menyahuti. Kemudian bagaimana menyadari bahwa di dalam sholat itu yang dia besarkan hanyalah Allah, yang dia agungkan hanyalah Allah. Kita hari ini sebagai pembelajaran keduanya adalah ketika kita melihat begitu indahnya laut, begitu luasnya laut, ternyata yang di bayangan kita itu, yang kita lihat adalah keindahannya, tetapi yang di bayangan kita, yang diingatan kita adalah begitu indahnya ciptaan Allah, maka kita ingat kepada pencipta. Kita
ingat kepada Allah Sang Pencipta. Kenapa Allah ciptakan laut? Justru kalau di dalam pelajaran apa ya, fisika, mana lebih luas, daratan atau lautan? Lautan. Lautan yang lebih luas. Sekarang jadi pembelajaran ya untuk laut. Begitu kuasanya Allah, begitu kuasanya Allah. Pernahkah kita berpikir kenapa Allah ciptakan laut itu dengan unsurnya dan kemudian ada garamnya? Ada yang merasa air laut tadi? Manis, asam, asin?